Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asrikul Haq dan kita kembali bermain PES 2020 dan di sini kita bakal melakukan voting untuk tim yang bakal kita pakai di Euro 2020. Jadi saya udah baca komen kemarin, jadi saya memutuskan untuk langsung melakukan voting di video kali ini dan ya, yang saya baca dan yang saya dapatkan di kolom komentar itu adalah nama-nama tim yang terbanyak nih yang kalian pilih adalah Portugal. Ya, tapi di sini yang pertama saya lihat itu Portugal memang paling banyak, tapi tetap saya bakal adakan voting. Ya, ini video voting ya. Dan nanti bakal ada 5 tim yang saya bakal masukkan di sini karena seperti biasa di polling YouTube sendiri itu cuman bisa memasukkan 5 tim doang. Jadi yang pertama adalah pastinya Portugal nih. Portugal kalian bisa lihat bintang berapa nih, 4,5 ya, hampir 5. Ini adalah juara bertahan kemarin di Euro 2016. Kalau kalian masih ingat pastinya di final dia berhadapan dengan Prancis dan bisa memenangkan Euro 2016 tersebut dengan sangat-sangat dramatis karena hanya 1 gol bisa diciptakan oleh Portugal dan itu membuat Prancis pastinya sakit hati banget dong karena ya tuan rumah kan Prancis gitu loh, dan awal mainnya Prancis dari awal sampainya final itu mainnya mereka itu bagus banget, stabil banget dia, dan dia menjadi salah satu tim yang kalau nggak salah itu dia ngalahin tim favorit saya yaitu Jerman. Ya, jadi anyway saya adalah fansnya Jerman sebenarnya. Dia ngalahin Jerman tuh dan ya melaju ke final dan tanpa disangka-sangka Portugal yang historinya kemarin di Euro nggak terlalu gimana-gimana gitu, nggak terlalu bagus juga, belum pernah juara kan waktu itu. Dan di awal pertandingan tersebut Ronaldo langsung cedera, pemain andalan mereka cedera, langsung ditarik keluar lapangan dan nggak bisa melanjutkan pertandingan. Tapi dengan ya istilahnya namanya dunia sepak bola lah ya, keberuntungan juga mempengaruhi pastinya. Menurut saya sendiri keberuntungan itu sangat mempengaruhi, dan walaupun tanpa dibilang tanpa adanya Ronaldo di dalam lapangan tetap aja Pak dia bisa menang. Selama ini kan kalau kita lihat Ronaldo main di Portugal itu ya istilahnya banyak orang bilang aduh di Portugal mah itu cuma Ronaldo doang, tapi ternyata pemain-pemain yang lain itu bisa membuktikan bahwa tanpa Ronaldo pun mereka bisa juara. Bahkan untuk pertama kalinya selama ini bersama Ronaldo ya mereka istilahnya belum pernah memetik juara kan. Dengan adanya Ronaldo Manfield, tapi Ronaldo keluar dia malah juara. Tapi ya itulah namanya dunia sepak bola ya, unik dan memang susah diprediksi gitu loh, dan itulah yang membuatnya semakin menarik. Oke, dan untuk tim kedua kita bakal cek satu-satu dulu. Tim pertama saya pilih tadi Portugal, kemudian tim kedua yang saya lihat cukup banyak adalah Prancis nih. Mungkin para teman-teman semua yang fansnya Prancis kemarin di Piala Dunia 2016 pastinya sangat terpukul dong ya dengan kekalahan tim favoritnya pasti dari Portugal di final, apalagi itu diselenggarakan di Prancis itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, tuan rumahnya adalah Prancis. Nah, kalau Prancis sendiri ini bintang 5, kita bakal cek dulu untuk nama-nama pemainnya nih. Nah, kalian bisa lihat ya, pemainnya Portugal yang pertama kita cek ada Rui Patricio pasti, kemudian ada Pepe, Ruben Dias, kemudian Guerreiro, Nelson Semedo, Ruben Neves, Bruno Fernandes. Nah, ini banyak juga yang sebut di kolom komentar, "Bang, mainin Portugal Bang di Euro 2020 karena ada Bruno Fernandes dan juga Cristiano Ronaldo." Tapi nama-nama seperti yang lain ini kayak William, kemudian Bernardo Silva, Joao Felix, nama-nama yang tentunya sangat dikenal saat ini ya. Jadi Portugal ini udah lumayan banyak pemain-pemain muda yang istilahnya punya bakat luar biasa gitu loh. Nah, kalian bisa lihat rambutnya Ronaldo udah yang terbaru pastinya dong. Kemudian untuk Prancis sendiri, kalian bisa lihat itu kipernya ada Loris, kemudian Varane kiper lagi. Varane center back dari Real Madrid tentunya, kemudian Umtiti center back dari Barcelona, kemudian Mendy, ini kalau nggak salah Mendy yang main di Manchester City, kemudian ada Pavard, Paul Pogba, Kante, kemudian Matuidi, Kylian Mbappe, kemudian Antoine Griezmann, kemudian Giroud ya, Gokar ya. Kata Benzema tuh Gokar ya. Tapi ya bagi saya sih Giroud bagus-bagus aja sih ya.
Oke, dan itu dia untuk tim pertama dan kedua yang bakal saya masukin di voting, di polling ya. Portugal dan Prancis berarti tinggal 3 nih ya. Tinggal 3, kita cari lagi. Nah, yang ketiga ini saya masukin Jerman ya. Ini tim favorit saya anyway. Kemudian yang keempat ini lumayan ada juga sih yang komen di komen soal Jerman ini, tapi nggak sebanyak Portugal ataupun Prancis. Tapi saya putuskan untuk masukkan juga karena ya saya lihat di kolom komentar ada sekitar 5 aja tim, 5, 6, 7 lah ya untuk tim yang kalian komen. Kemudian bentar, yang keempat itu saya masukin mana nih? Spanyol ya. Ini juga adalah tim yang melegenda di masanya. Kalian ingat Euro 2008, Piala Dunia 2020, dan Euro 2012, siapa yang juara? Ya ini dong, Spanyol. 3 kali berturut-turut memetik juara. Dimana pada saat 2008 itu sangat menyakitkan buat saya pastinya, karena seperti yang kalian tahu saya adalah fansnya Jerman. Dan pada saat di final tersebut Spanyol berhadapan dengan Jerman, dan yang paling gak bisa saya lupa adalah gol tunggalnya Spanyol yang dicetak oleh Fernando Torres. Ya itu membuat saya sakit hati sih sebenarnya ya, tapi ya yang namanya sepak bola emang kayak gitu. Kemudian untuk Piala Dunia 2020 kembali lagi saya terpukul oleh Spanyol karena Spanyol lagi berhasil lagi mengalahkan Jerman di Piala Dunia, kalau nggak salah di semifinal tuh. Gol dari Puyol, saya ingat banget tuh, gol sundulannya Puyol, aduh gila. Nah kemudian di 2012 Jerman nggak berhadapan dengan Spanyol sih, tapi yang menumbangkan Jerman kalau nggak salah itu Italia kalau nggak salah ya, di Euro 2012 tuh. Dan ini adalah tim yang akhir-akhir ini udah mulai performanya ngedrop. Pada saat Piala Dunia 2014 dia udah kalau nggak salah kalah dari Belanda gitu loh. Bahkan dia nggak lolos fase grup kalau saya nggak salah ya. Kalau nggak salah Spanyol nggak lolos di fase grup tuh Piala Dunia. Kemudian untuk 2016 juga Euro masih tetap aja kurang bagus. Dan Piala Dunia 2018 juga masih sama, masih kurang lebih sama lah ya, masih kurang, Spanyol itu masih kurang menonjol gitu loh. Kayaknya apa namanya, istilah kekuatan yang ada di tahun 2008, 2010, 2012 itu udah nggak ada gitu. Dan ya sekarang 2000 Euro ini kita bakal melihat kalau misalnya menang ya Spanyol, menang polling, kita bakal melihat Spanyol bermain kembali lagi di Euro 2020 ini. Walaupun di relive sekarang kan nggak main, kan ditunda gitu loh. Dan sebagai gantinya kita main aja di PES 2020. Oke, itu adalah tim keempat. Kita bakal cek dulu semua untuk nama-nama pemainnya. Nah kalian bisa lihat ya, ini pemain inti aja yang saya cek ya, pemain yang ada di starting lineup. Nah untuk Jerman sendiri mungkin kalian udah lihat kemarin, Spanyol juga sama. Tapi kita lihat aja di sini, perlihatkan lagi. Kali aja ada yang nggak nonton kemarin kan, episode pertama untuk Euro 2020. Ya, kiper Jerman sendiri ada Manuel Neuer, kemudian ada Kors, kemudian Ginter, Hector, Kimmich, Toni Kroos, kemudian Schulz, ini pemain yang ada di, ya pokoknya di Dortmund saat ini. Kemudian ada Rudi, Gnabry, Sané, dan Timo Werner. Kemudian kalau Spanyol sendiri siapa lagi kalau bukan David De Gea kipernya, Sergio Ramos, kemudian ada Nico Martinez, Jordi Alba, Sergio Roberto, kemudian Sergio Busquets, Thiago, Dani Ceballos, Asensio, Rodrigo, dan juga Morata. Ini kita nggak usah cek di bangku cadangannya siapa aja yang ada. Saya upayakan videonya singkat aja nih. Kemudian untuk kita out lagi. Nah yang terakhir nih, yang terakhir saya pilih Inggris ya. Sini mana nih? Inggris. Nah ini dia. Inggris juga ini ya tim yang sebenarnya penuh dengan pemain bintang, tapi entah kenapa kalau masalah gelar itu dia lumayan jarang sih. Pernahkah Inggris dapat dapat Piala Euro? Saya nggak tahu ya, saya belum pernah baca-baca mengenai Inggris ini sendiri, tapi dia termasuk tim yang jarang sih menurut saya. Sepengetahuan saya dia jarang banget dia dapat gelar.
Oke, kita bakal cek dulu di sini mungkin Wallace aja ya, opsi ke-6. Ini opsi ke-6 mungkin Wallace untuk, ya kalau misalnya kalian mau Wallace ya kalian komen aja di bawah ya. Tapi Wallace nggak bakal saya masukkan ke voting, ke polling karena memang cuma bisa 5. Tapi kalau misalnya banyak banget yang pengen Wallace boleh juga, silahkan aja komen di bawah. Nah untuk untuk pemain-pemainnya sendiri, Pickford pastinya kiper dari Inggris, kemudian ada Harry Maguire, kemudian Stones, Chilwell, Trippier, kemudian Wings, Henderson, kemudian Barkley, Marcus Rashford, Sterling, dan Harry Kane. Ini kalian bisa lihat ya, pemain-pemain bintang banyak banget Inggris. Kemudian untuk Wallace sendiri yang saya kenal di sini Allen, kemudian Ramsey, Gareth Bale, sama Daniel James tuh. Mungkin kita cek aja di game plan nih. Lihat bangku cadangannya ada siapa aja tuh. Oke, nggak ada yang saya kenal sih untuk Wallace. Tapi kalau untuk Inggris sendiri ada Declan Rice, kemudian Jesse Lingard, Dele Alli, Jadon Sancho, kemudian Trent Alexander-Arnold, Walker. Gila banget ini pemain bintang, banyak banget. Oke, jadi itu dia untuk episode hari ini, untuk video hari ini ya. Kalian langsung aja voting di tombol i di pojok kanan atas video seperti biasa saya taruh di situ. Kemudian juga kalau tim yang kalian pengen pilih nggak ada di tombol i, kalian tinggal drop komen aja seperti biasa di bawah. Oke, jadi itu dia aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya.